Jadi ada cerita berikutnya bahwa papa saya mengalami gatal-gatal mulai bulan Juli, Agustus begitu ya. Dan makin lama gatal-gatalnya makin parah. Ini tahun 2021 setelah istri saya meninggal. Jadi saya lihat papa saya makin parah. Lalu saya timbul ide, mungkin dengan menenangkan secara psikologis dia dapat hilang gatal-gatalnya. Karena waktu saya menggunakan ranjang dengan saya isi medan listrik, almarhum istri saya bisa dalam hitungan jam matanya bisa melek lagi. Karena tadinya saya pikir dia bisa sembuh dari COVID, ternyata tidak. Jadi sistem dari medan listrik itu dapat menenangkan, tetapi tidak dapat menyembuhkan penyakit karena virus. Jadi saya melihat bahwa untuk kasus papa saya, dia memerlukan sesuatu yang menenangkan. Jadi kalau tubuhnya tenang, sistem imunnya tidak akan menghantam kulit-kulitnya sehingga menjadi merah-merah sampai berdarah-darah bahkan. Akhirnya saya ide untuk tidak membuatkan berupa suatu ranjang buat dia terapi, tetapi adalah suatu tempat tinggal. Jadi ada satu apartemen saya yang saya rombak, saya isi dengan medan listrik, ada mesin generatornya, saya isi dengan medan listrik, saya buat, dan bulan Oktober selesai. Jadi papa saya suruh coba tinggal di sana, dan memang berhasil. Dalam hitungan sekitar 1,5 bulan, merah-merahnya udah hilang semua, papa saya sudah tidak kegatelan lagi. Ya, itu adalah hasil karya saya yang berikutnya. Setelah dari ranjang magnet Tesla Engine itu yang saya namakan, saya membuat untuk orang tua saya. Setelah itu jadi, saya merombak satu apartemen lagi untuk para member komunitas, teman dan saudara saya yang lain, karena mereka nggak mungkin tinggal bareng dengan orang tua saya. Tujuannya juga biar saya tahu apa yang dapat dilakukan oleh sifat dari medan listrik seperti ini pada tubuh manusia. Mereka bisa mencobanya gitu ya. Jadi saya berhasil buat, akhirnya awal tahun 2022 ya, Desember 2021 kalau nggak salah udah selesai. Jadi setidaknya saya sudah mengerti bahwa sifat daripada medan listrik itu pada tubuh manusia itu seperti apa. Apalagi ada teman juga yang sampai tinggal 2 bulan. Jadi aritmianya juga udah bisa hilang begitu saja gitu ya. Yaitu efek-efek seperti itu saya pelajari selama beberapa bulan dari banyak orang. Dan ada salah satu juga yang terkena anxiety disorder, salah satu mental disorder, yang coba tinggal di sini dan dia juga berasa suatu yang membaik gitu ya. Tetapi buat saya berpikir bahwa kalau orang harus tinggal di dalam ruangan ini terus-menerus, repot, artinya rumahnya harus dibongkar. Sedangkan kadang orang yang terkena anxiety disorder, mereka bisa terkena anxiety disordernya di kantor atau di mana ya. Jadi kan nggak mungkin kantornya yang dirombak kan gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang saya akan coba untuk membuat sesuatu yang portable. Tahun 2022 bulan Mei saya berhasil membuat suatu prototipe baru. Tanggal 28 Mei saya berhasil membuat prototipe, saya cobakan dan ada hasil yang positif. Terus bulan depannya saya cobakan juga dengan level yang berbeda, dengan kekuatan yang berbeda ke seorang anak autis, anak teman saya, dan ternyata ada hasilnya juga. Lalu tidak hanya sejauh itu, saya masih belum puas, saya cobakan tentunya ke beberapa orang yang lainnya. Jadi sejauh ini yang saya lihat adalah untuk, memang prototipe pertama banyak suka, masih ada korslet lah, baterainya suka overload segala macam. Ya memang yang sekarang udah jauh lebih baik. Jadi ada juga yang nggak berhasil karena memang sebenarnya kesalahan dari alat yang saya buat. Kalau sekarang sih bukan karena alatnya ya. Jadi saya udah tahu di mana
ada memang kasus-kasus yang tidak dapat dibantu, terutama untuk ASD, Autism Spectrum Disorder. Sebagian memang bisa dibantu, bisa lebih tenang dari segi stimmingnya, repetition behaviornya, ya. Tetapi sebagian juga tidak. Bagaimana taunya? Ya jawabannya harus dicoba. Tetapi untuk mental disorder memang sejauh ini jauh sangat membantu. Di mana yang saya lihat adalah alat baru ini. Ini alat baru ini, seperti ini. Saya namakan Grafo, singkatan dari gravitasi nol. Karena saya banyak berbicara mengenai anti-gravitasi dalam berbagai alat saya. Karena konsep dari anti-gravitasi itu ternyata membuat tubuh bekerja secara berbeda. Sedangkan kalau ini membuat syaraf bekerja secara berbeda. Ini ada pad seperti ini yang bisa ditempelkan di tubuh. Tombol on off-nya. Ini yang digunakan oleh orang-orang yang terkena mental disorder dan autism. Dan bahkan saya baru tahu juga bahwa ini dapat membantu orang yang terkena aritmia juga. Karena memang ini seperti miniaturnya daripada apartemen itu yang seisi dengan medan listrik. Karena kan nggak mungkin kita bawa apartemen kemana-mana. Kalau alat sebesar ini kan bisa dibawa. Tapi begini pun saya masih tidak puas. Jadi alat ini masih hitungannya terlalu besar. Sekarang sudah jadi lebih kecil lagi. Ya, alatnya udah sebesar ini nih. Kalau kita alat yang sebesar ini, kalau dibandingkan dengan handphone, ya lumayan ya. Tetapi memang masih agak tebal sih. Saya masih belum berhasil untuk menipiskannya. Jadi sejauh ini saya tahu bahwa alat ini bisa membantu dari segi syaraf. Karena memang magnet itu tidak dapat mengendalikan syaraf. Kalau ini bisa. Dengan kekuatan yang berbeda-beda, tergantung kasus. Seperti yang digunakan untuk mental disorder dan autism itu berbeda. Yang untuk aritmia juga berbeda. Jadi untuk menggunakan alat ini, jika ingin memiliki alat ini, tolong tanyakan ke saya dulu yang mana yang paling cocok buat Anda. Apakah semua ini bisa tertolong dengan alat-alat semua yang saya ciptakan? Jawabannya tidak. Ini semua masih dalam pengembangan terus. Saya juga orang yang deman untuk berkarya, jadi saya masih terus coba membuat sesuatu yang lebih baru, yang lebih baik, yang mungkin tadinya belum bisa terselesaikan dengan alat yang ada, mungkin dengan alat yang lain juga bisa dibantu. Tapi memang semua yang saya ciptakan itu adalah dari segi fisika. Dan semua terapi ini adalah terapi non-invasif dalam artian kita tidak memasukkan apapun ke dalam badan. Ya, magnet hanya dipakai di luar tubuh. Sedangkan alat yang seperti Grafo ini, kita pakai hanya juga ditempelkan ke kulit. Apakah ada rasanya? Tidak ada rasa listrik sama sekali, hanya ada berasa seperti tempelan aja. Jadi, tetapi untuk anak-anak autism yang memang tidak bisa ditempelkan sesuatu di kulitnya, ini tidak dapat digunakan. Sampai saat ini saya masih belum bisa membuat yang wireless. Ya mungkin nggak tahu ya, nanti kalau sekali suatu saat bisa jadi wireless, ini mungkin dapat digunakan buat anak-anak yang tidak bisa ditempel. Ya, masih panjang perjalanannya. Mungkin nanti akan ada alat-alat lain lagi yang saya ciptakan untuk kegunaan yang berbeda. Ya, kita tunggu saja. Jika ingin tahu lebih banyak dan mengikuti perkembangan selanjutnya, yang menonton video ini bisa bergabung di komunitas. Di WA ada, di Telegram lebih mudah, tinggal search saja Magnesian atau Magnesian Video atau Magnesian Info. Itu adalah 3 channel dari para pengguna magnet. Kalau yang Magnesian doang itu yang bisa chat. Kalau Magnesian Info kita hanya bisa baca karena itu sebuah channel. Sedangkan video isinya hanya video-video untuk ditonton. Dan termasuk di YouTube ini, Anda juga bisa menonton semua video-video yang saya posting. Semoga kiranya bisa berguna buat kalian semua dan salam sehat.